biasanya kalau di Medan, kalau Bang Marwan itu ngomong 2 menit, itu mesti kita spare kali 2. Jadi kita waktunya mesti kita kasih spare 4 menit. Ada beberapa isu yang disampaikan oleh Ires. Ya ini mungkin bisa kita sepakati, atau juga mungkin bisa kita tambahkan, atau mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita sepakati. Tapi itu adalah kajian dari Ires. Ada beberapa isu, misalnya subsidi BBM, ada roadmap yang tidak jelas, baik itu dari hulu dan hilir. Kemudian juga ada tata kelola dan tata niaga di industri energi ini. Terlihat ada kurangnya pemberdayaan kepada BUMN, kemudian ketaatan terhadap hukum dan regulasi, jadi hukumnya bicara begini, kemudian yang dilaksanakan bicara lain. Dan yang lebih penting adalah bagaimana membuat satu komitmen atau satu structure, satu program kedepannya agar memang lebih memberdayakan kepentingan nasional. Saya ingin langsung aja baik di sisi kiri saya ada Pak Kardaya maupun Pak Darmawan Prasojo. Dua-duanya ini adalah kita kenal sebagai orang yang sangat pakar, yang punya portofolio solid di bidang energi. Dan kalau seandainya saya pribadi pelajari masing-masing visi misi energinya, saya melihat memang ada harapan buat ke depan. Tidak hanya sekedar bahwa ini norma, tapi kalau kita perhatikan masing-masing di tim suksesnya yang bicara masalah energi ini, itu kita kenal orang yang selalu mewacanakan pembaharuan, mewacanakan perubahan-perubahan dari sisi pengelolaan energi. Dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti, karena kita punya orang-orang yang punya komitmen yang kita kenal dari awalnya, jelas keberpihakannya, mudah-mudahan kedepannya visi pelaksanaan program struktur atau sektor ESDM kita akan menjadi lebih baik. Tanpa banyak membuang waktu, di sebelah kiri saya ada Pak Dr. Kardaya Wardika. Kita semua sudah kenal beliau, bagaimana sepak terjangnya. Jadi tidak hanya Spanyol yang bisa menyepak, tapi Pak Kardaya juga sepak terjang. Bisa menerjang juga. Kalau Spanyol kan cuma kita ngegocek bola aja, nggak bisa ngegolin. Kalau Pak Kardaya bisa ngegolin. Silakan Pak untuk menyampaikan visi misinya. Bapak punya waktu sekitar 25 menit. Cukup lama, jadi memang sengaja kita ini kan karena kita ingin lebih mengetahui bagaimana sebetulnya visi misi dari peserta nomor 1, kalau kita bisa bilang peserta nomor 1. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra, Pak Marwan, Pak Eril, Ibu, lalu Den, lalu semualah yang hadir. Pertama-tama saya mendapat kehormatan, termasuk kehormatan mungkin diangkat dari orang Bali, ada I-nya di depannya, I Kardaya gitu namanya. Ya. Kalau orang Bali bacanya bukan Kardaya, Kardaya. Jadi I Kardaya gitu. Jadi itu mengenai visi misi, saya kira tadi itu disampaikan. Kita membuat visi misi itu dengan berbagai pertimbangan, dan juga nanti itu solusinya seperti apa. Mengenai bahasanya atau yang tertulisnya sendiri, saya kira saya tidak akan membacakan, karena itu bisa diakses di internet di mana. Tetapi saya ingin menyampaikan apa reason yang mendasarinya dan bagaimana nanti solusi ke depannya. Itu yang lebih penting. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, saya ingin sebagai pendahuluan ingin menyampaikan bahwa kita semua tahu di samping pangan, energi adalah merupakan kebutuhan pokok manusia dewasa ini, khususnya manusia modern. Zaman dulu negara-negara dari Eropa menjajah karena urusan pangan, rempah-rempah segala macam alasannya. Sekarang hampir tidak ada negara itu menyerang negara lain karena urusan pangan. Yang banyak urusan energi. Nah, sehingga masalah energi ini
sangat menjadi perhatian dunia. Yang kedua, bahwa energi ini karena merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dan penggerak perekonomian, maka semua orang, baik itu masyarakat maupun katakanlah pengusaha, investor, sangat concern dan selalu memperhatikan mengenai keenergian ini, termasuk harga minyak setiap menit, setiap detik itu dipantau sampai ya itu. Lalu apa sih yang menjadi concern kalau kita sebagai katakanlah dari sisi negara? Yang paling concern dari sisi negara itu mengenai energi adalah mengenai energy security atau ketahanan energi. Semua negara itu ingin mengamankan energy security-nya sehingga dia dalam tanda petik mau menyerang negara lain, mau menduduki negara yang dalam kaitan dengan energy security. Energy security ataupun ketahanan energi itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama, mengenai availability daripada energi itu sendiri, ketersediaan. Jadi kalau tersedia energi ya sudah agak aman kan, tapi itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Saya mau supaya agak jelas gitu bicara energi. Apa sih yang dibutuhkan dari energi? Minyak mentah nggak bisa. Mobil kita diisi minyak mentah nggak bisa jalan. Jadi harus jelas dulu apa yang dibutuhkan. Di dalam bidang keenergian dikenal namanya energi primer, dikenal namanya energi sekunder, dikenal namanya energi final, dikenal namanya energi komersial. Yang kita harus tahu, energi komersial adalah energi, sumber energi yang terpakai, yang bisa kita dapatkan di pasaran. LPG, kalau kita mau beli ada, minyak tanah ada, bensin ada, kayu bakar juga ada. Itu energi komersial artinya. Energi final adalah energi yang kita butuhkan untuk menjalankan kegiatan kita. Misalkan BBM, itu energi final. Tetapi kalau minyak mentah itu bukan energi final karena tidak bisa dipakai. Itu jadi energi final itu energi yang betul final yang kita butuhkan. Apa itu? Listrik, BBM, LPG, dan lain sebagainya. Lalu energi primer. Energi primer itu energi yang diproduksikan dari alam atau dari bumi, minyak bumi, gas bumi, batu bara, segala macam primer. Nah, kita akan bicara mengenai energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian, untuk kehidupan kita segala macam. Ini sangat penting. Indonesia, kalau bicara mengenai, maaf sebelum itu dulu, agak terlompat saya mengenai tadi energy security atau ketahanan energi, itu semua negara ingin mempertahankan atau ingin mensecure mengenai ketahanan energinya. Ketahanan energi ini ada kaitannya dengan kemandirian energi. Dan ini dua kata yang sering didengang-dengungkan. Didengangkan energy security, didengungkan kemandirian energi, didengang-dengung ini. Nah, mengenai energi security tadi sudah jelas. Kemandirian energi itu adalah kita mandiri. Kita produksikan dari kita sendiri, kita hasilkan dari kita sendiri. Itu yang kita sebut mandiri, kemandirian. Nah, energy security atau ketahanan energi akan ditentukan oleh kemandirian. Kalau lebih mandiri, kita lebih secure karena kita bikin sendiri. Nah, kalau sudah secure, biasanya balik lagi kemandirian energi naik karena kita sudah secure, sudah aman terhadap energi ini, perekonomian jalan, kita bisa cari sumber-sumber energi. Jadi antara energi security atau ketahanan energi dengan kemandirian energi itu saling bolak-balik, ini mempengaruhi yang ini mempengaruhi yang ini. Seperti telur dan ayam. Siapa yang duluan itu kan sampai sekarang belum
putuskan, tergantung siapa yang menyebut duluannya. Nah ini, tapi yang jelas bahwa kemandirian energi itu akan menentukan atau akan mempengaruhi ketahanan energi. Sebagai contoh ketahanan energi ini, Indonesia dengan Jepang lebih tahan mana? Lebih tahan mana Indonesia dengan Jepang? Kalau kemandiriannya, jelas kita lebih mandiri daripada Jepang. Itu kita punya minyak, kita punya gas, lebih banyak. Mereka punya, tapi sedikit. Singapura itu bukan miskin, nggak punya sama sekali kalau Singapura. Kalau Jepang miskin minyak, kalau Singapura nol. Nah, sekarang kita ini Indonesia dibandingkan Singapura, dibandingkan Jepang, kita lebih mandiri, tapi mana yang lebih tahan terhadap energi ini? Mana ketahanan energinya lebih tinggi? Ini penting karena nantinya kita mengarahnya kemana? Mengarah untuk meningkatkan kemandirian energi. Kemandirian energi itu ukurannya, bukan kemandirian, ketahanan energi, energy security ukurannya. Kalau terjadi gejolak mengenai kondisi energi global, lalu negaranya sempoyongan, itu artinya ketahanan energinya rapuh. Harga minyak jebret naik tinggi. Mana yang lebih duluan sempoyongan Indonesia dengan Singapura? Indonesia. Artinya Indonesia lebih tidak ketahanannya, secure-nya tidak secure atau ketahanannya lebih lemah daripada Singapura. Jepang lebih katakanlah lebih tidak seperti Indonesia. Memang Indonesia sekarang itu karena sudah defisit terhadap minyak. Nah, tadi kemandirian itu ditentukan oleh pertama availability, ketersediaan. Yang kedua, ketahanan itu ditentukan juga oleh yang namanya accessibility. Kita punya energi, tapi kalau tidak bisa diakses, ya buat apa gitu. Misalnya kita punya sumber energi, katakanlah di Papua ada gas, tapi kalau nggak bisa diakses, ya nggak ada manfaatnya bagi kita. Jadi harus ada dan harus bisa diakses, bisa diambil deh. Yang ketiga, yang menentukan kita itu secure atau kita tahan atau tidak terhadap energi itu adalah affordability. Affordability, keterjangkauan. Kita energinya ada, BBM ada, bisa kita jangkau. Tetapi kalau kita nggak bisa membelinya, ya sama saja. Jadi tiga hal itu yang menentukan. Nah, Jepang tadi lebih apa namanya dengan Indonesia dinilai itu lebih tahan karena availability dia punya, walaupun tidak punya sumber tapi dia bisa datangkan dari Indonesia, punya kontrak, dari Timur Tengah punya kontrak, dari availability-nya bisa ini. Kedua, accessibility-nya bisa akses karena infrastrukturnya bagus. Ketiga, affordability, kemampuan beli dari masyarakatnya lebih tinggi. Jadi tiga itu menentukan. Sehingga kalau kita mau aman di bidang energi, maka tiga hal ke depan itu yang harus kita pikirkan. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Tadi Pak Parwan sudah menyampaikan cukup panjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit mengenai kondisi Indonesia. Pertama dari sisi kebutuhan. Saat ini kebutuhan energi kita kalau dihitung dari sisi energi final itu dalam bentuk minyak tanah, BBM, dalam bentuk LPG, dalam bentuk macam itu saat ini tuh sekitar 768 angkanya, juta per tahun. Kalau dihitung dengan produksi minyak kita 300 juta per tahun. Itu minyak mentah. Kalau minyak mentah mau dipakai ini tadi 768 itu adalah energi final yang sudah ber-BBM. Kebutuhan 768 itu jangan disediakan 768 energi primernya, karena energi primer itu yang dibutuhkan untuk menjadi energi final itu 100 berbanding 80. Kalau primernya 100 menghasilkan energi finalnya 80. Jadi untuk 768 itu kita butuh energi primer minyak bumi,
batu bara segala macam 1189 juta energi primer. Nah, kalau kita 1189 juta, kita produksi minyak hanya 300 juta. Lalu kita produksi batu bara berapa? Produksi gas cuma 2 kalinya daripada produksi minyak dalam ukuran kesetaraan api setara bara minyaknya. Jadi itu posisi kita kalau begitu. Nah, kebutuhan ini tiap tahun kita tuh naik 7%, sekitar 7%. Naik terus. Istilah anak-anak itu naiknya cuma 2 macam di Indonesia tuh. Naik biasa dan naik sekali gitu. Masih ada 2 macam. Jadi kalau nggak naik biasa, naik sekali gitu.